Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman mewakili keluarga saya mau mengucapkan berterima kasih kepada yang di rumah, kepada para donatur. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih para donatur sudah bisa menyisihkan rezekinya ke keluarga saya. Berkat donatur saya bisa diwujudkan rumah semegah itu. Saya terima kasih banget kepada donatur. Terus saya mau menyampaikan sebenar-benarnya lewat channel YouTube-nya Bang Pei. Saya memohon Bang Pei, saya pinjam ini ke Bang Pei karena penonton harus tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar. Entah diri saya nggak benar, entah diri saya yang salah, harus tahu itu. Saya kemarin nggak nongol. Kenapa saya nggak nongol? Mau dikasih unit rumah nggak nongol. Saya ada yang lebih penting, keluarga saya. Kalau saya nongol terus di live streaming, saya juga walaupun saya orang nggak punya, saya punya harga diri juga. Itu saya mohon ke penonton, itu saya minta dimaklum. Kemarin saya nggak nongol di live streaming, hati saya masih sakit, penonton nggak bisa ngerasakan hati saya sakit. Taunya penonton menonton di media atau di layar kaca HP itu nggak menganggap kedua belah pihak. Itu aja. Dan yang mengetahui permasalahan hanyalah cuma keluarga kami dan kedua YouTuber. Kemarin saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai menyudutkan ke salah satu pihak. Dan juga kepada saya, kalau belum tahu permasalahannya, kalau pengen tahu permasalahannya, silahkan datang ke rumah saya. Buat para penonton dan para donatur, rumah saya terbuka 24 jam buat para donatur karena sudah baik ke saya. Anggap saya saudara semua para donatur yang sudah baik sama keluarga saya. Nanti kelanjutannya istri saya yang menjelaskan. Kan itu masing-masing sama punya hati lah. Kalau saya sih yang paling mengecewakan ya, dia itu menganggap saya itu sebagai kakaknya. Tapi di saat kakaknya sakit, kok seorang adik tidak menjenguk, apalagi menemani gitu loh. Terus pas malam kedua dia baru nongol, itu pun barengan sama orang lain. Disitulah mulai pertanyaan di hati saya, kok sifatnya si dia seperti begini. Sudah mulai rasa gimana, nggak nyaman juga saya. Terus pas saya dengar juga berita dari suami saya katanya begini-begini, sampai dia pergi, saya pergi ke rumah sakit, dia malah pergi dari luar rumah, Dari kontrakan. dari kontrakan keluar rumah, maksudnya begitu kan. Dari situ pertanyaan saya mulai bertambah. Terus yang lebih anehnya lagi, dia nyuruh orang-orang untuk masak, dia tanpa konfirmasi ke saya. Itu yang bikin saya nggak enak hati sama dia. Kenapa? Ada apa gitu loh. Padahal dia ngasih uang masak sama saya sehari minus. Saya sampai nombok loh. Bayangin aja, 100.000 dalam satu hari saya ngasih makan tukang 9 orang, belum lagi di rumah 3 orang, jadi totalnya 12 orang. Saya nombok sehari hampir 50, kadang 60, nggak mesti. Mohon maaf buat penonton, bukannya saya perhitungan sama hal-hal seperti itu, cuman menurut saya nomboknya saya dari 50, 60, kadang 70 itu sangat berharga. Dikarenakan kenapa? Karena suami saya kan nggak bekerja sama sekali. Terus ya dari manalah saya uang segitu kalau keseringan, apalagi tiap hari gitu. Jadi ya mohon semuanya memaklumi. Dan contoh berikutnya, saya tidak pernah merasakan mencuci di kali, terkecuali pas kemarin di video gitu loh teman-teman. Walaupun air di rumah saya tersundat, kekeringan, tapi rumah saya airnya selalu ngalir. Cuman
waktu itu pas saya habis capek dari kandang sapi, tiba-tiba ada yang berkeinginan mencuci di sungai. Bahkan anak saya, Selma, saya suruh semuanya ke sungai. Ya saya sih capek, sebenarnya capek, tapi ya gimana lagi, udah arahannya seperti itu, instruksi menurutnya. Dan yang kata dia siap membela keluarga saya, membackup dari segala hal apapun. Contohnya kemarin pas di Malioboro, si Selma di live streaming, dia nggak mau, banyak ocehan, teman-teman begini-begini, dia tidak ada pembelaan sama sekali. Betul. Bahkan yang membela orang lain, banyak teman-teman yang hubungin saya, Tete tolong penilaiannya begini-begini, sebelumnya saya udah menilai. Dan satu hal lagi, para penonton dan para donatur yang bilang dia transparan, penonton taunya transparan itu saya tahu dengan mata kepala saya. Itu namanya transparan. Di saat transparan itu saya tidak tahu bahwa dia beli apa. Yang saya tahu cuma satu, dia beli genting sama keramik. Yang lainnya saya tidak tahu total. Kalau menurut saya orang bodoh, transparan itu harus kelihatan sama mata saya atau mata penonton atau mata siapa yang sakitnya. Ya kalau bagi saya, kalau enggak saya, para penonton atau siapalah wakilnya. Tapi ini kan enggak. Itulah harusnya penonton bisa menilai di situ. Makanya rumah saya di situ habis 208 juta katanya. Saya tidak tahu. Tapi yang disebut dia habis 208 juta sama penyelesaiannya udah 90% 99. atau 99%. Penonton kalau pengen tahu 99% seperti apa sama yang 80% atau 70% seperti apa, tapi menurut saya baru 70%. Bila perlu lihat sama penonton atau para donatur, biar siapa itu yang salah, siapa yang benar. 99% sama 70% itu baru penonton bisa lihat, langsung lihat ke lokasi, biar enggak jangan mulut ke mulut. Kalau yang percaya yang benar itu langsung ke lokasi, langsung berhadapan. Gini aja. Sama seseorang, para penonton baru dengar mulut ke mulut, itu sebenarnya kadang ya kebanyakan yang tidak benar. Yang benar itu yang secara langsung kita tanyakan, itu baru benar. Itu aja menurut saya dari para penonton. Keluarga saya melakukan ucapan ini karena ini harus kita sampaikan yang sebenar-benarnya. Bila perlu ucapan keluarga saya ada yang salah atau apa, saya memohon minta maaf. Itu teman-teman penjelasan dari suami saya dan penjelasan dari saya. Ini belum seberapa, ini baru sebagian, baru sedikit penjelasannya, belum saya ungkapkan semua. Mungkin lain kali atau kapan-kapan ada yang mampir ke rumah saya jelasin semuanya. Teman-teman kalau masih yang penasaran sama penjelasan saya, penjelasan suami saya, keluarga saya, bahkan putri-putri saya. Demikian, terima kasih ya teman-teman. Saya sekarang klarifikasi sedikit-sedikit dikarenakan teman-teman mungkin banyak yang nunggu, banyak yang mengharapkan lah klarifikasi keluarga saya. Saya klarifikasi sedikit-sedikit, mungkin kedepannya saya klarifikasi lagi. Sebelumnya saya minta maaf. Dan saya juga berterima kasih buat donatur, pokoknya buat donatur, buat penonton, buat semuanya yang sudah menyisihkan rezekinya buat keluarga saya, yang sudah setia menonton keluarga saya, menanti semuanya. Saya, suami saya, Selma dan Sheila, sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya seginilah yang saya bisa ucapkan. Para penonton, sebenarnya saya tidak sepantasnya menyampaikan ini, cuman karena kalau nggak disampaikan ucapan ini ke para penonton, penonton hanya menilai saya itu apa atau saya itu gimana. Dan juga kan kalau saya nggak sampaikan, yang tahu kesalahan ada di keluarga saya itu. Tapi kalau udah ada penyampaian dari keluarga saya, penonton kan bisa menilai entah si A, entah si B yang benar atau yang salah, itu bisa menilai.
Mohon maaf kepada penonton, saya takut ada ucapan yang menyenggol kepada penonton dan kepada para donatur. Mohon maaf, saya harus minta maaf kepada donatur. Mohon dimaafkan, takut ada kata-kata yang salah istri saya atau saya. Mohon minta maaf. Sudahlah, sampai di sini kita penjelasan ditutup. Sama wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.